Shalom saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu buat pagi hari ini buat kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadi berkat bagi yang mendengarkan. Dan biarlah firman-Mu menjadi pelita buat kami dan jalan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, haleluya, amin. Saudariku, nats kita pada hari ini terambil dari kitab Mazmur 42 ayat 6. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Bagi yang sudah menemukan, mari katakan amin. Saya akan membacakan bagi kita semua. Mazmur 42 ayat 6. Begini bunyi firman Tuhan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saudara-saudariku, tema kita pada hari ini adalah kesiapan hati menghadapi kehidupan. Saudara-saudariku, tema kita pada hari ini adalah kesiapan hati menghadapi kenyataan hidup. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup kita seringkali berjalan tidak sesuai dengan harapan kita. Terkadang kita menghadapi kenyataan yang sulit, penuh tantangan, bahkan menyakiti hati kita. Bahkan kekecewaan adalah hasil dari yang ketidakpastian hati dalam bagian menghadapi realita hidup kita. Kita mungkin kehilangan orang yang kita cintai, menghadapi kegagalan, atau bergumul dengan hal-hal yang membuat hati kita terluka. Namun, menerima kehidupan itu penting, saudara-saudariku, di mana hal itu adalah bagian dari cara kita untuk tetap bisa bertahan. Sebaliknya, kita dipanggil untuk menyerahkan perasaan kita kepada Tuhan, di mana Tuhanlah yang memperbaharui hati kita. Tuhanlah yang memperbarui pengharapan kita. Tuhanlah yang memperbarui segalanya. Dan saudara-saudariku, kita harus tetap percaya kepada Tuhan walaupun kita merasa banyak sekali kenyataan hidup yang membuat kita jauh daripada Tuhan, tidak percaya dengan Tuhan, bahkan yang lainnya. Tapi saudara-saudariku, kesiapan hati ini tidak datang dari kekuatan kita sendiri, melainkan dari pengenalan kita akan Allah sebagai penolong sejati. Pengharapan kepada Allah memungkinkan kita untuk tetap berdiri teguh bahkan ketika badai kehidupan menerpa kita. Saudara-saudariku, saya mengambil contoh dari tokoh Alkitab yaitu Ayub. Mungkin kita semua sudah mengenal siapa itu Ayub. Ayub adalah orang yang diberkati Tuhan, kaya, terpandang, bahkan memiliki keluarga yang harmonis. Ayub dikenal sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan-kejahatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Tapi pada suatu hari iblis menjumpai Tuhan. Pada suatu hari, saudara-saudariku, iblis datang menghadap kepada Tuhan. Iblis menuduh bahwa Ayub hanya setia kepada Tuhan karena segala berkat yang diterimanya dari Tuhan. Ia berkata bahwa jika Ayub kehilangan semua miliknya, ia pasti akan meninggalkan Tuhan. Tuhan juga mengizinkan iblis untuk menguji Ayub. Tetapi Tuhan berpesan kepada iblis bahwasannya nyawanya tidak boleh disentuh. Ini adalah awal dari serangkaian ujian yang berat dalam hidup Ayub. Saudara-saudariku, dalam suatu hari Ayub kehilangan semua kekayaannya, anak-anaknya meninggal, istrinya pun meninggalkan dia.
Tetapi iblis kembali lagi menghadap kepada Tuhan. Iblis mengatakan bahwasanya iblis mau mencobai Ayub dengan penyakit yang lebih parah, dan di situ Tuhan pun mengiyakannya. Ayub terkena bara yang sangat menyakitkan dari ujung kaki sampai ujung kepalanya. Dalam penderitaan fisik dan emosional yang begitu berat, Ayub tetap tidak mengutuk Tuhan. Bahkan Ayub juga tetap berpegang teguh kepada perintah-perintah Tuhan. Dan Ayub percaya bahwa penolong yang setia itu adalah Tuhan. Saudara-saudariku, jika kita ada di posisi Ayub, bagaimana kita tetap kuat ketika menghadapi kenyataan hidup yang seperti Ayub? Bagaimana kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan ketika kita mengalami sesuatu hal seperti Ayub? Dan bagaimana saudara-saudari kita menyiapkan hati kita menghadapi kenyataan hidup seperti Ayub? Saudara-saudariku, di dalam Mazmur ini, pasal 42 ayat 6 ini mengajarkan kita bahwa meskipun jiwa kita bisa tertekan oleh situasi hidup, kita tetap dapat menemukan kekuatan dalam pengharapan kita kepada Allah. Mari kita belajar dari ayat ini bagaimana menyiapkan hati untuk menghadapi kenyataan hidup. Ada 3 poin yang harus kita bahas dalam kesiapan hati kita menghadapi kenyataan hidup. Saudara-saudariku, ada 3 poin yang akan kita bahas untuk menyiapkan hati kita untuk menghadapi kenyataan hidup. Yang poin pertama adalah memiliki hati yang jujur. Mengapa kita harus memiliki hati yang jujur? Dikarenakan hati yang jujur itu adalah hati yang terbuka dan tulus di hadapan Tuhan. Kejujuran adalah dasar dari hubungan kebenaran kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, tetapi juga apa yang ada di dalam hati kita. Kita tidak menyembunyikan pergumulan kita terhadap diri kita sendiri, tetapi Tuhan ingin kita menceritakan semua pergumulan kita kepada Tuhan. Poin yang kedua adalah memiliki hati yang berpengharapan. Hati yang berpengharapan adalah hati yang percaya bahwa Tuhan selalu memiliki rencana yang baik. Meskipun kenyataan hidup kita terasa berat, sebuah pengakuan iman bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan yang sejati adalah ketika kita masih berpegang teguh, bahkan berpengharapan kepada Tuhan, walaupun kita merasa hati kita, bahkan situasi kita merasa sangat dikecewakan, atau kehadapan kehidupan kita dihadapkan dengan pencobaan-pencobaan. Poin yang ketiga adalah memiliki hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur adalah hati yang mampu melihat kebaikan Tuhan dalam segala keadaan yang kita alami. Bahkan di tengah-tengah kesulitan menuju keyakinan bahwa masa-masa sulit tidak bersifat permanen kepada kita. Tapi kita seringkali merasa bahwa ketika kita dalam situasi yang sangat-sangat terpuruk atau sangat-sangat sekali membuat kita merasa kecewa, kita seringkali tidak bersyukur. Bahkan seringkali kita menghakimi Tuhan. Padahal Tuhan menyatakan dalam Mazmur ini bahwasanya Dia ingin semua hambanya memiliki hati yang bersyukur kepada Dia. Walaupun di masa-masa sulit. Karena apa? Karena di masa-masa itulah Tuhan memulihkan kita dari yang namanya kekecewaan kita, dari yang namanya tidak sesuai dengan harapan kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur berarti mengingat karya Tuhan di masa lalu kita dan percaya bahwa Dia tetap setia kepada kita. Bukan berarti kita malah menghakimi Tuhan, malah kita berbalik kepada yang lain. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Mazmur 42 ayat 6 ini adalah sebuah pengingat yang kuat bagi kita, bahwa di tengah-tengah pergumulan dalam tekanan hidup kita, Tuhan selalu setia sebagai penolong kita, di mana Tuhan menunjukkan bahwa hidup itu tidak mudah, tetapi hidup itu akan mudah ketika kita tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Saudara-saudariku, Mazmur
ini mengajarkan kita bahwasanya kita harus menyiapkan hati kita untuk menghadapi kenyataan-kenyataan hidup kita, di mana Tuhan tidak mau kita berpaling kepada yang lain, tetapi Tuhan mau kita terbuka kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, bahkan mengandalkan Tuhan, serta kita bersyukur atas segala hal yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Percayalah saudara-saudariku bahwasanya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, tetapi Tuhan akan selalu setia menopang kita. Jadi, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita dan kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu buat hari ini buat kami. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita buat kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terpujilah Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.